aku bisa dapat yang ini. Sini. Sebelah kirimu, di sana. Astaga naga. Kura-kura kuter yang bagus. Wow. Sejak awal peradaban manusia, banyak cerita berpusat pada satu jenis legenda. Dan apakah berdasarkan pada fakta sejarah atau cerita rakyat yang tidak terverifikasi keasliannya? Baik berdasarkan fakta sejarah maupun cerita rakyat yang tidak terverifikasi, legenda inilah yang memicu imajinasi kita dan membuatnya berkobar liar. Aku pernah mendengar sebuah legenda, kisah tentang seorang pria yang menjilat katak atas nama ilmu pengetahuan. Namun, tidak seperti kebanyakan dongeng, akhir cerita ini tidak berakhir pada hari yang indah itu. Alih-alih akhir yang bahagia, kekuatan yang dimiliki dari racun katak itu mengubah pria yang dulunya agak waras ini menjadi makhluk yang mengerikan yang bersembunyi di antara rawa-rawa berlumpur dan dasar sungai yang bergelombang di planet kita. Berpegang eratlah, wahai anak-anak kecil, karena ini adalah legenda manusia katak Pantanal. Wak. Apa kabar Kayu Ripek? Malam ini gelap dan mencekam di Texas. Kita akan menuju ke perairan yang gelap ini supaya bisa dapat beberapa makhluk nokturnal. Supaya lancar, aku merubah diriku menjadi pasukan katak Pantanal. Nah, kita mendapatkan hujan yang turun tadi pagi dan itu fantastik karena itu membuat semua hewan bergerak sekarang. Aku melihat juga ada beberapa ikan. Ada kura-kura. Tangkap kura-kura itu. Yes! Lihat ini. Hewan pertama di malam ini. Ini adalah kura-kura kesturi berpunggung tajam. Ini kurang jelas. Coba kita naik dulu dan lihat dengan jelas. Wah. Kura-kura kesturi berpunggung tajam. Kura-kura kesturi mendapatkan namanya dari aroma menyengat yang akan mereka lepaskan ketika mereka merasa terancam. Sekarang kura-kura ini tidak mengeluarkan bau sama sekali. Artinya, kamu merasa cukup nyaman ya. Bahkan tidak bersembunyi di cangkangmu. Nama kesturi punggung tajam sebagian juga berasal dari tonjolan yang membentang tepat di tengah cangkang ini. Ketika kura-kura ini masih muda, tapi kalau kura-kura ini dia udah dewasa. Tapi ketika mereka remaja, tonjolan-tonjolan itu jauh lebih menonjol. Sangat jelas terlihat, hampir seperti mata gergaji. Ya, kalian tahu seperti gergaji itu. Dari situlah mereka mendapatkan nama Razorback. Nah, mirip dengan kura-kura pemangsa, mereka punya plastron yang kecil, yang adalah bagian bawah dari cangkang. Dan mereka tidak bisa sepenuhnya menekuk lengan, kaki, dan kepala mereka ke dalam. Meski tidak berkerabat dengan kura-kura pemangsa, alasan kenapa mereka mengembangkan kemampuan untuk mengeluarkan aroma tersebut adalah untuk mengusir predator. Nah, ketika terancam, mereka bisa memberikanmu gigitan kecil yang cukup menyakitkan. Kalian bisa melihat kait di bagian bawah rahang itu. Yang bagian atas tidak terlalu terlihat, tapi yang bawah, kalau itu mengenai jarimu, itu sudah pasti akan melukai jarimu. Kamu adalah kura-kura yang lucu. Pada bulan musim panas yang sangat panas seperti ini, kura-kura ini akan tetap bersembunyi di siang hari. Tapi pada malam hari, mereka akan keluar dan mulai berburu. Aku membayangkan kura-kura ini mencari kecebong kecil, ikan, dan mungkin juga kodok. Kodok yang kecil, tapi kalau dia bisa nemu sih. Oke, kita lepaskan kura-kura kecil ini dan kita cari lagi. Hasil yang bagus. Ini terlalu dalam untuk menangkap ikan gar, bro. Sepupuku, si katak banteng,
kerabat dari manusia katak pantanal, melihatku lalu berenang ke perairan yang dalam. Nangkap dia bakal susah sih. Ada kuter tuh, ada kuter. Ambil kura-kura itu. Aduh, nggak kena. Terlalu lamban. Ternyata lebih dalam dari yang kukira, guys. Padahal tadi udah deket, bro. Terus dia sadar kalau ada aku di belakangnya. Lalu dia kayak wush, seperti peluru. Tadi hampir aja. Tadi bisa lumayan tuh. Tadi itu kuter. Ya itu, kura-kura besar. Banyak dari ikan ini terlihat seperti sudah tidur. Ada kuter lagi tuh. Sepertinya dia belum sadar kalau ada kita. Kayaknya bisa dapat nih. Awas, jangan gerak, jangan gerak. Ronde kedua. Tangkap kura-kura itu. Dia hampir lepas. Kirimu di sana, di situ. Aku dapat. Mereka ini sangat-sangat licin di dalam air. Yes! Itu tadi tangkapan kura-kura yang lumayan. Oke, kita kembali ke daratan dan coba kita lihat. Ini kuter yang sangat cantik, guys. Astaga naga. Kura-kura kuter yang bagus. Percaya atau tidak, ini pertama kalinya aku menangkap kura-kura kuter. Coba lihat kura-kura ini. Nah, dia ini seringkali mudah disalahartikan sebagai kura-kura telinga merah. Tapi seperti yang kamu lihat, dia lebih besar. Dan warnanya jauh lebih indah. Coba lihat garis kuningnya yang membentang di sepanjang wajah dan lengan bawahnya. Dan kemudian cangkangnya. Benar-benar menakjubkan. Kura-kura ini licinnya luar biasa, guys. Ini kura-kura yang sangat keren. Coba kalian lihat desain hidungnya yang aneh ini. Jika dibandingkan dengan kura-kura bercorak atau kura-kura telinga merah yang punya hidung lebih menonjol, kura-kura ini punya hidung yang sangat bungkuk dan mirip hidung babi. Dan kura-kura ini cukup ramah dengan tetap melipat lengan dan kakinya. Oh, itu dia. Kamu pengen renang ya? Dia mau berenang di udara. Ini cara terbaik untuk memegang kura-kura. Ini kuseimbangkan dari bawah. Di bagian plastronnya dan kakinya tidak bisa meraihku. Wah, coba lihat paruhnya. Kura-kura ini hampir terlihat seperti memiliki gigi. Dia punya paruh yang bergigi. Ini gila. Aku gak pernah lihat sesuatu yang kayak gini. Tentu saja aku tidak mau digigit kura-kura ini. Kura-kura ini bisa memberimu luka yang serius. Nah, jika membandingkan kura-kura ini dengan kura-kura yang kita tangkap sebelumnya, kura-kura punggung bergerigi, desain dia ini agak sedikit berbeda. Kamu bisa lihat betapa besar kuternya itu jika dibandingkan dengan kura-kura tadi. Ketika kita lihat kura-kura kesturi, dia punya plastron yang sangat kecil. Dan ingat, anggota tubuhnya sebenarnya tidak dapat masuk ke dalam cangkangnya. Tapi justru itu kebalikan dari si kuter ini. Lihat seberapa jauh kaki belakang dan kaki depannya itu mampu untuk masuk. Bahkan seekor buaya pun akan kesulitan memakan kura-kura seperti ini. Butuh buaya yang sangat besar untuk bisa menembus cangkangnya. Jika panjang tubuh buaya kurang dari 4 kaki, kemungkinan besar dia tidak akan mencoba memakan kura-kura seperti ini. Nah, dengan desain cangkang yang ramping, kamu bisa lihat ada tonjolan-tonjolan di sana. Bentuknya hampir menyerupai jet tempur. Ini memungkinkan kura-kura ini untuk bergerak secara hidrodinamis di dalam air dengan sempurna. Wah, ini sangat keren. Aku menjelma menjadi Pantanal Frogman untuk bermalam menangkap penyu-penyu yang unik ini. Luar biasa. Aku Kairi Peterson, tetap berani dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Oke Kuter, saatnya kembali ke air. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi pada si manusia katak setelah malam itu dia akhirnya menangkap seekor kuter. Namun legenda mengatakan kalau kalian berada di bawah bulan purnama di rawa-rawa Texas Tenggara, terkadang kalian dapat mendengar dia memanggil kalian. Kuak, kuak. Jadi sampai jumpa lagi. Pastikanlah itu hanya seekor katak banteng yang kamu dengar mengamuk saat berkeliaran di rawa pada malam hari. Karena sang penyelam katak Pantanal bergerak dan menunggu.